Sahabat Salom, Shalom. yang berkati pagi, apa kabar? Luar biasa. Baca belum? Ya, Ada lagi pagi ini belajar kebenaran. Yang dimaksud kebenaran itu adalah hukum-hukum Tuhan. Siapa saja yang melakukan kebenaran, yang melakukan hukum-hukum Tuhan, orang itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Akan masuk namanya kota suci, namanya Yerusalem. Lalu taati akan perintah-perintahnya, yang bersih hatinya, yang tidak menolak kebenaran. Itulah kebenaran. Kebenaran ini harus dibaca setiap hari, direnungkan, diseringkan, sehingga kita ini memiliki pengetahuan akan kebenaran itu. Supaya kita tahu kebenaran ini, harus memiliki tujuan untuk selalu membaca makan rohani kita, yaitu isi kitab suci. Itulah makan rohani, makanan abadi, makanan sampai selama-lamanya. Kalau kita memahami isi kitab suci, kalau engkau tidak memahami kitab suci, maka sia-sialah. Jangan berharap-harap, ya, engkau akan masuk namanya Yerusalem baru itu. Pagi ini renungan kita terambil dari Mazmur 15 ayatnya 1 sampai ke 6. Jadi hari ini Mazmur 15 ayatnya 1 sampai ke 5. Mazmur 15 yang benar. Mazmur 15 ayatnya 1-5. Mazmur 15. Mazmur Daud. Yahweh, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Yahweh, yang berpegang pada sumpah walaupun merugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Jadi ada syaratnya, saudara. Ya. Masuk Yerusalem baru itu ada syaratnya. Masuk dalam kerajaan surga juga ada syaratnya. Ini Mazmur yang kita baca ini adalah Mazmurnya siapa? Daud. Raja Daud ini tidak ujuk-ujuk, saudara, jadi raja. Ya, awalnya dia seorang gembala beneran, gembala domba. Ya. Tapi dalam pekerjaan sehari-hari menggembala itu bukan dia bisanya sekedar menggembalakan namanya domba. Rupa-rupanya namanya Daud ini dia belajar namanya hukum-hukum Tuhan. Kebanyakan di Mazmur itu adalah Daud. Mazmur-mazmur yang luar biasa. Ya. Kalau kita baca Mazmur 19, ya, bagaimana dia mencintai namanya hukum-hukum Tuhan itu. Ya. Kita baca lagi Mazmur 119. Wah, luar biasa. Dia sangat mencintai namanya Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Kalau kita baca juga Mazmur 24, coba Mazmur 24 ayat 1 sampai 6 sama dengan tadi Mazmur 2 karena dia ini Daud juga ini. Ya, Mazmur 24 ayat 1 sampai ke 6. Coba dibaca yang kencang. Mazmur Daud. Yahweh lah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Yahweh dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu.
ya Tuhan Yakub. Jadi dia tahu betul-betul yang dia sembah itu adalah ya Yahweh, satu-satunya pencipta alam semesta, tidak ada yang lain. Ya. Dia tahu betul-betul siapa yang dia sembah, siapa yang diagungkan ini. Ya. Untuk ketemu namanya Raja Mulia ini kan nggak ada yang ujuk-ujuk. Untuk memasuk namanya Sion ini kan tidak ujuk-ujuk, ada syaratnya. Syaratnya tadi orang namanya bersih hati. Kalau orang namanya bersih hati itu orang-orang benar. Ya. Kalau kotor sebaliknya, kalau dia kotor hatinya itu orang-orang yang melawan hukum-hukum Tuhan. Kalau engkau sudah melawan hukum-hukum Tuhan, makanya jangan berharap-harap engkau masuk namanya Yerusalem baru, ya. Jangan berharap-harap. Ya dong? Masuk dalam kerajaan surga itu ada namanya syaratnya. Supaya engkau tahu namanya syaratnya ini, makanya perlu kau baca kitab suci ini. Sampai saya ngomong ini kan sudah 153 kali, ya. Dan saya baca dari tahun 2000 sampai saya bicara ini sudah 153 kali. Mau masuk 134. Mungkin minggu depan sudah 154 kali. Dari tahun 2000 berarti 22 tahun. Saya teliti namanya kitab suci ini. Sehingga kalau orang-orang itu menggampang-gampang masuk nama Yerusalem baru, coba mau masuk dalam kerajaan sorga, baca kitab suci dengan benar baik. Jangan ikut-ikutan, ya? Jangan ikut-ikutan gampangin di sana, di luar sana. Ternyata itu masuk dalam kerajaan surga itu sulit juga saudara. Tapi berusaha. Yang masuk dalam kerajaan surga itu yang bersih hatinya. Gitu? Kalau kau baca di sana Matitia, coba Matitia 18. Coba Matitia 18. Ayatnya 14. Coba Matitia 18 ayat 18. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matitia 18 ayatnya 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu nggak masuk saudara. Jadi ada syaratnya. Kalau anak kecil itu polos-polos saja, ya loh. Makanya anak kecil itu katanya nggak ada dosa. Ya, kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu nggak masuk. Persoalan sekarang itu nggak ada seperti anak kecil. Dosa makin menjadi-jadi, kejahatannya makin menjadi-jadi. Coba saudara, ya loh. Siapa sih katanya yang naik tempatmu yang kudus? Ya, coba diulang lagi lah. Penyasaran yang 15 tadi, Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Ulang lagi. Mazmur Daud, Yahweh, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa sih yang menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapa sih yang di rumah kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan yang apa tidak yang bercacat loh, yang tidak bercela loh, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap yang kebenarannya sesungguh kebenaran, yang tidak menyebarkan fitnah, tidak menyebarkan fitnah, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Yahweh, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Coba saudara, kalau engkau renungkan baik-baik ini saudara, ya, jadi masuk dalam kerajaan surga itu tidak semudah yang ditawar-tawarkan di luar sana, atau kebanyakan dari mimbar-mimbar itu. Makanya kalau saya mendengar mereka itu, saya nontonin itu, waduh, persoalan sekarang itu tidak ada merasa jahat sih. Pada waktu saya baca dari tahun 2000 itu ya, tercengang-cengang melihat keadaannya dulu itu, manusia-manusia di ada mimbar itu, gitu.
Gimana sih Taurat mereka bilangnya suruh buang? Coba. Tuhan tidak mengenal lagi. Nama Tuhan itu ya diganti-ganti. Ya bukan nama Tuhan saja yang diganti. Nama orang-orang diganti semua. Apalagi di Injil sana itu semua nama orang diganti. Nah kalau sudah seperti itu ini kan kejahatan. Mau naik surga, mau masuk surga. Kalau berdasarkan yang kita baca ini, lu nggak akan masuk surga. Coba kan? Tidak makan surga. Makanya Matitia 5 ayat 20 bagaimana bunyinya? Ini sering saya angkat loh, Matitia 5 ayat 20 ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan. Kamu nggak masuk, kamu tidak lebih benar. Ini ahli-ahli Taurat ini, ya kan? Bukan lebih pintar, betul saudara ya. Jadi pintar dengan benar itu harus bedakan, ya. Kalau kamu tidak lebih benar dari ini, kamu nggak masuk dalam surga. Coba deh renungkan itu. Renungkan ini. Tidak lebih benar dari ini, kamu nggak masuk. Ya. Terus siapa yang masuk? Itu tadi syaratnya yang dibaca oleh namanya saudara Ina tadi, Mazmur 15 maupun Mazmur 24. Itulah yang masuk. Renungkan itu, dicatat baik-baik. Jangan keraskan hatimu. Bersihkan hatimu itu dari segala kekotoran, pembangkangan. Kalau engkau tidak bersihkan hatimu itu dari pembangkangan, surga itu lu gak ketemu. Gak bakal ketemu saja. Ya toh? Ngeyel, sok tahu, sok pintar, sok doktor, sok MTH, STH. Baca itu. Ya. Ada lagi yang minta teologi luar biasa juga. Ya. Ini kan amidaknya kita ini. Misalnya Yesaya 56 ayat 1 sampai 7 yang kencang itu dibaca. Coba Yesaya 56 ayatnya 1 sampai 7. Siapa sih sebenarnya itu nanti yang masuk? Beginilah firman Yahweh, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Taatlah hukum dan tegakkan keadilan. Terus sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Iya. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, Iya. yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskan. Yang memelihara hari Sabat itu coba terus. Dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh berkata, sudah tentu Yahweh hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Yahweh, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap dan akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yang mengasihi nama Yahweh dan menguduskan hari Sabat itu yang masuk namanya kerajaan surga, saudara. Nah kalau kau mau ngabaikan Sabat ini coba, kau pindahkan lagi. Ya, makanya setiap Sabat itu saya tulis pakai pasal dan pakai ayat, saudara. Ya dong. Setiap namanya Sabat itu saya tulis pakai pasal dan pakai ayat. Coba ada saja yang merendahkan hatinya baca itu, selamat dia. Tapi kalau kau abaikan namanya Sabat, kau tidak mencintai nama Yahweh ini, kau menghujat-hujat nama Yahweh ini, pasti mati saja. Bukan saya menghujat, itu sudah pasalnya, ayatnya ada. Ya dong? Syaratnya itu. Syaratnya tadi mengasihi nama Yahweh dan menguduskan namanya Sabat. Masuk dia. Sebaliknya, kau menghujat nama Yahweh,
Kau mengabaikan namanya Sabatnya, kau pindahkan tempat lain. Nah, saya tidak tahu lagi nih. Mau ngomong apa lagi, faktanya sekarang seperti itu. Yang terjadi di kolong langit ini seperti itu. Ya? Sabatnya sudah tidak mau lagi mereka lakukan manusia ini. Bikin namanya perintah baru. Makanya ada namanya perjanjian baru. Ini bukan perjanjian baru, Tuhan tidak pernah memerintahkan. Dan memang tidak pernah ketemukan di dalam isi kitab suci itu ya, untuk nanti bikin lagi namanya perjanjian baru. Gak ada. Coba sudah, kalau sudah seperti ini, itu ada syaratnya loh tadi itu ya. Kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu nggak masuk. Nggak masuk. Coba kalau kau baca lagi di sana, ini kan masalah nama tadi, yang mengasihi nama Yahweh dan menguduskan Sabat itu yang masuk dalam kerajaan surga. Kalau engkau baca Mazmur 83, coba baca 83 ini dikencang-kencangin gitu. Mazmur 83 ayatnya 15 sampai 18 dibaca baik di situ. Coba. Kejarlah mereka dengan badaimu dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan supaya mereka mencari namamu ya Yahweh. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Yahweh yang maha tinggi atas seluruh bumi. Coba sekarang kejarlah dengan badaimu, kejarlah dengan malapetakamu, kejarlah dengan penyakit, dengan sampah, supaya mereka mencari itu bukan mencari loh sekarang ini. Hujat-hujat namanya. Kalau di luar sana yang bukan namanya, yang mengaku-ngaku Kristen ini, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kau mengaku namanya Kristen, kitab sucimu itu ditulis, masih ada satu-satunya Yahweh di situ di kamusnya, paling belakang kitab suci yang dicetak lembaga kitab Penesa. Terus kau menghujat nama Yahweh itu genderuwo. Ya ampun. Itu dosa kekal loh saudara, tidak ada pengampunan lagi tuh. Jadi orang yang mengatakan tadi itu namanya Yahweh, nama genderuwo, itu sudah dosa kekal. Tinggal nanti pada waktu matinya nggak ada tanya-tanya lagi, dilemparkan namanya ke neraka sana itu yang paling tengah-tengah, yang panasnya panas itu. Banyak kan sekarang ini, ya. Yang saya bilang kemarin namanya apa? Gracia Pelo ini, ya. Jelas-jelas loh di YouTube ditulis loh, ya. Bahwa namanya Yahweh itu nama genderuwo. Itu Gracia Pelo itu kapan matinya? Ya mungkin nggak lama-lama lagi mati tuh, gitu. Dia mati nanti udah langsung dilemparkan neraka ini. Lu jelas-jelas tadi kan kalau baca ayat 18 tadi Mazmur 83, hanya Engkau yang bernama ya. Begitu juga lah kalau kita baca Yoel 2 ayat 32 katanya yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Halo. Kalau engkau tidak berseru ke nama Yahweh itu, lu selamat nggak? Kan sebaliknya, yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Coba lu saudara. Kalau di luar sana nama itu tidak penting. Nah kalau kita ini penting nggak nama? Penting. Sangat penting nggak? Sangat. Karena ditulis juga namanya Matius 10 ayat 22, coba dibaca. Lu ada syaratnya loh saudara. Ya, coba. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Akan selamat kalau semua bertahan karena namaku. Ini salah. Nama siapa di situ? Halo? Yang dimaksud itu adalah namanya Yahweh Su. Disingkat namanya Yasua. Dia tidak pernah namanya Yesus, dia tidak pernah namanya Yesua, dia tidak pernah namanya Isa. Dia adalah Yahweh Su. Yang bertahan karena namaku akan selamat. Ini syaratnya loh saudara.
Ini kalau kau tidak penuhi ini, itu surga itu boleh-boleh saja Pak Pendeta menjanjikan surga-surga itu, saudara. Boleh saja dia janjikan. Tapi yang menentukan nanti pada waktu engkau mati, nah lo, kan sudah ada peringatan di Luka 16 di sana. Ada seorang kaya dan miskin. Si miskin bernama siapa? Halo? Eliasa yang diganti dalam kitab yang kita baca setiap hari. Bukan Eliasa lagi, bernama Lasa. Ini ada apa ini? Waktu saya baca ini ada apa? Kenapa nama Tuhan mereka tidak mau? Kenapa nama-nama orang juga diganti juga? Ini kan kejahatan. Tapi mereka tidak merasa jahat. Ini kan dari generasi ke generasi. Coba dari generasi ke generasi. Ini kejahatan yang makin menjadi-jadi. Bertahan karena namaku. Ya, yang lucu-lucunya sekarang lagi, nama bagi kita itu sangat penting. Tapi sekarang pengajar-pengajar ini, yang dokter-dokter sekarang ini, coba, ya, dia bilang Yesus dengan Isa itu sama, saudara. Yesus itu lahirnya di mana? Ajaran loh ya, bukan isi kitab suci. Ajarannya di luar sana, Yesus itu lahirnya di mana? Lahirnya di kandang domba. Coba bayangkan ya, Yesus itu lahirnya di kandang domba. Isi kitab sucinya ada nggak kandang domba? Ketemu nggak? Halo Ibu Ana? Itu kalau tempat bayi-bayi dulu waktu Evan itu lahir pertama, itu kira-kira berbentuk palungan nggak tempat anakmu dulu Ibu Ana? Berbentuk palungan nggak? Waktu lu bareng kan anakmu itu loh yang dijual-jual berbentuk palungan nggak? Palungan itu berpanjang. Nggak mungkin anak luling kering. Makanya dia berbentuk palungan. Tahu nggak berpalungan itu? Itu namanya apanya? Makanan burung itu, tempat mandinya burung itu kan berbentuk palungan juga. Ya? Kan gitu. Bukan hanya namanya, ada juga lesung itu berbentuk palungan juga. Ada lesung yang bulat, ada yang berbentuk palungan, yang panjang itu. Ngerti nggak kamu ini? Ya. Di dalam kitab suci tidak diketemukan namanya di kandang domba, tidak pernah ada. Tapi ajarannya di mimbar, Yesus itu lahir di kandang domba. Coba rusak nggak? Terus Isa itu di luar di sana, ya, ajaran di sana itu Isa itu lahir di bawah pohon, halo, kok? Ya, ada sungai di bawah. Ini saja pun nama saja beda, tapi apa yang terjadi? Ya, orang Kristen bilang sama. Wah, lah saya bilang. Tapi mau diapain lagi? Kita mau apain mereka ini? Pengikutnya banyak, miliaran. Ini saya bicara fakta. Saya bicara namanya isi kitab suci yang saya selidiki ini 22 tahun. Dari Kejadian sampai Wahyu sudah 153 kali. Coba. Itulah syaratnya. You know? Makanya dia bilang akulah jalan. Coba bunyinya apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah harus disusun yang benar. Ya. Jalan-jalan itu di Jakarta itu ada namanya nggak? Jalan apa saja pun itu ada nama jalan. Misalnya Ibu Ana, Koko Kota nanti, gitu, lewat namanya Gajah Mada. Karena memang lewat itu. Kalau ke kota itu harus lewat Gajah Mada. Kenapa harus Gajah Mada? Karena satu arah dia. Jadi kalau kita ke kota itu harus lewat Gajah Mada. Pulang
pulang dari kota menuju namanya harmoni lewat namanya hayamu. Ini renungkan loh saudara ya. Dia bilang akulah jalan, akulah kebenaran, aku hidup. Kalau itu jalan tidak benar, lu tidak akan hidup. Halo. Jadi lu ke kota itu jangan lewat hal yang buruk. Berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia satu arah. Kalau lu hal yang buruk menuju kota ditabrak mati lo. Jadi yang benar itu lu ke kota harus melalui hayamu Gajah Mada. Ini harus tegas loh, jangan main-main loh ini. Jangan main-main. Nah, nanti kalau saya bilang ini Ibu Ana, nanti kalau kau sampai di sana BNI, lu turun di situ, lewatlah pintu selatan. Ya. Karena di stasiun sana ada namanya pintu selatan, ada namanya lewat pintu utara. Ada namanya pintu selatan, ada namanya pintu barat. Jadi stasiun kota itu ada 3 pintu. Ada namanya pintu utara, ada pintu barat, ada pintu selatan. Ya, dia lebih singkat langsung masuk di situ kalau kau turun BNI. Kan begitu, ya. Kalau kau salah jalan tadi, lu mati aja. Ya, dibilangin Gajah Mada, lu bilangnya hayamu. Makanya dia bilang akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Ya. Jalan itu harus benar. Pasti lu hidup. Coba. Yang sebenarnya tadi adalah bernama Yasua, lu bilang namanya bingung kan orang kan? Lu tadi ini tadi jalan Yasua. Ya tak? Kenapa tiba-tiba 300 tahun kemudian kenapa dia berubah? Loh ini fakta loh sampai sekarang seperti itu. Karena tidak pernah ini di dalam kitab dikasih nama apa saja saya ini, gak pernah ada. Yang dia bilang tadi Mazmur 83 ayatnya 18, hanya Yahweh sajalah apa? Hanya namamu saja ya Yahweh. Yang di kolong langit itu hanya nama Yahweh saja satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya. Begitu juga lah namanya apa? Yohanes 10 ayat 9 coba. Akulah coba baca. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Coba bayangkan sajalah akulah pintu. Yang melalui pintu itu akan selamat. Coba saudara. Sekarang banyak pintu nggak yang nama-nama pintu yang ditawarkan sekarang itu? Banyak nggak? Nama pintu apa aja? Halo? Siapa? Ada namanya Yesua, ada namanya Yesus, ada namanya Isa. Gitu? Ini ditawarkan juga mereka. Coba. Tidak melalui pintu yang benar, lu tidak mati. Lu mati. Makanya dia bilang akulah jalan, akulah pintu, saudara. Ini tidak direnungkan dengan baik, dengan benar, mati loh saudara. Jangan ngomong-ngomong temu di Yerusalem baru. Masuk ke Yerusalem baru itu ada syaratnya. Prasyarat itu loh, syarat ada syaratnya. Jangan gampangi loh. Ya, yang jelas-jelas tadi yang masuk itu yang bersih hatinya. Gitu? Yang masuk itu adalah namanya yang mencintai nama Yahweh dan menguduskan sabatnya. Itu yang masuk. Coba yang berseru kepada nama Yahweh itu diselamatkan. Coba yang bertahan karena namaku selamat. Ya. Gak bisa nama ini kita kasih nama apa saja. Karena sudah ditulis juga namanya Zekaria 14 ayat 9. Apa bunyinya? Zekaria 14 ayat 9.
Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Yahweh ada satu-satunya, namanya satu-satu. Namanya satu-satu loh, saudara. Gak ada nama, kita nama apa saja, gitu, tidak ada. Ini kan ajaran-ajaran sesat ini yang sudah dari generasi ke generasi sampai sekarang sudah berakar, saudara. Ya, dari hatinya di dalam, bagaimana dia mau bersih hatinya kalau di dalamnya ini sudah membatu. Kenapa dia membatu ini kan dari generasi ke generasi? Karena dia tidak pernah mau baca kitab suci. Halo? Karena dia tidak pernah mau membaca kitab suci. Coba kalau dia baca kitab suci, waduh, kakak mau loh sudah. Gak mau sembarangan aja. Dia tidak mau ikut-ikutan. Dia akan patuhi namanya kebenaran, saudara. Ya. Daud itu penegak keadilan enggak? Daud itu penegak keadilan, penegak kebenaran enggak? Ya. Raja Daud ini adalah penegak keadilan, penegak kebenarannya. Coba kau baca namanya 1 Tawarik 18 ayat 18. 1 Tawarik 18 ayat 18. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dengan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Dia tegakkan namanya Taurat. Makanya Taurat itu namanya apa? Seperti mati. Coba baca Mazmur 19. Mazmur 19. Itu penegak keadilan, penegak kebenaran loh. Tidak ujung-ujung tadi itu dia bilang bersih hatinya segala macam. Dia nggak, orang itu dia nggak mau nolak namanya Tauratnya. Dia sangat mencintai. Coba baca Mazmur 19 ayat 19. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlihat. Tapi lu baca berapa ini kan? Lu baca Mazmur berapa? 19. Terus? Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya yang girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Torah Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Perintah Yahweh itu tepat, menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Yahweh itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Yahweh itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan lebih daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Sampai di sini. Daud itu mencintai Taurat enggak? Luar biasa mencintai, saudara. Itulah namanya Raja Daud, penegak keadilan dan kebenaran. Taurat itu kebenaran enggak? Halo? Taurat itu adalah namanya kebenaran. Siapa saja yang melakukan Taurat, itulah orang benar. Ya. Jadi Mazmur ini kebanyakan juga Daud, saudara. Saking mencintai nama Yahweh itu, saking mencintai namanya Taurat ini, taruhkan nyawanya loh, saudara. Ya, dia adalah raja besar. Raja besar luar biasa. Akhirnya Daud ini jadi contoh, ya. Daud itu penegak keadilan. Daud itu penegak hukum.
Makanya dipesankan kepada anaknya tadi, kalau engkau baca 1 Raja-Raja 2 ayat 3, pesankan kepada anaknya namanya Salomo ini apa di sana dia pesankan. Ya. 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Yahweh Tuhanmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Moses. Seperti yang tertulis dalam kitab Moses, jangan menyimpang. Kalau engkau menyimpang itu namanya yang udah membatu hatinya, lu nggak masuk surga. Siapa saja namanya yang bilang Taurat itu tidak berlaku, ini setelah dia masih hidup, ini sudah orang sudah mati secara roh. Sudah mati secara roh ini. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya selidiki kitab suci ini selama 22 tahun. Ingat baik-baik ya. Selama 22 tahun ini saya selidiki isi kitab suci ini. Saya teliti. Sehingga saya mengatakan itu. Ya. Siapa saja mengatakan aku datang, itu bukan meniadakan Taurat. Kalau engkau baca Matitia 5 sana ayatnya berapa? 8. Apa katanya? Aku datang itu bukan meniadakan Halo. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Sebelum semua terjadi, selama ada langit dan bumi ini, 1 titik 1 iota nggak bakal dihitung. Makanya ayat 20 di bawah itu mengatakan, kamu tidak lebih benar dari mereka ahli Taurat ini, kamu nggak mah. Ada syaratnya. Bapak saudara, gitu? Ya. Kenapa utara itu dibuang? Halo, kerajaan utara itu dihancurkan. Kenapa? Ya, terakhir sekali itu di utara itu dihancurkan zaman raja siapa? Raja Hosea. Jadi zaman Raja Hosea ini sudah terakhir, saudara. Habis. Dibuang, dikeluarkan namanya dari tanah perjanji, ditolak dalam surga, saudara, ditolak dari surga, dibuang. Kenapa dibuang ini? Karena mereka meninggalkan baca 2 Raja-Raja 17 35 sampai 41. Yahweh telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada ilah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Yahweh yang menuntun kamu dari tanah Misraim dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada ilah-ilah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada ilah lain, melainkan kepada Yahweh Tuhanmu. Kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Yahweh, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Sampai hari ini. Kenapa dibuang? Karena meninggalkan perintah tuh, karena meninggalkan namanya Taurat tuh, meninggalkan hukum tuh. Akhirnya digaruk. Baca selengkapnya namanya 1 Raja-Raja namanya 17 itu. 2 Raja-Raja 17 itu. Supaya engkau tahu. Akhirnya dibuang tadi, digaruk. Terdeteksi nggak tuh yang digaruk dari 2 Raja-Raja 17 sampai saat ini? Tidak deteksi lagi. Yang masih deteksi itu
Di Injil sana ada namanya keturunan David atau dari keturunan Yahuda maupun keturunan Benyamin. Masih deteksi hanya dua, keturunan Yahuda dan keturunan namanya Benyamin. Keturunan Benyamin siapa yang di Injil? Rasul Saul. Jadi Rasul Saul itu keturunan dari Benyamin. Ya. Jadi Rasul Saul itu bukan imam. Ya. Makanya ajaran Rasul Saul tadi tidak disuruh orang namanya mungut perbu. Saul ajar-ajaran nggak mungut perpuluhan. Ketemu nggak waktu kamu baca itu Rasul Saul mengajar orang untuk ambil perpuluhan? Tidak pernah ada. Karena bukan tugasnya Rasul Saul. Rasul Saul itu ngajarin untuk pergi mungus sana mungus ini nggak? Tidak pernah ada. Malah dia bilang apa yang kamu terima dengan cuma-cuma berikan juga cuma-cuma. Taurat bilang nggak berlaku lagi, dibuang, tapi perpuluhannya hidup nggak itu? Itu mati loh saudara. Mungut-mungut sembarangan itu bukan tugasnya orang Lewi. Itu yang mungut perpuluhan itu dari keturunan Lewi. Imam-imam itulah yang memungut itu. Pungut itu untuk orang-orang miskin, janda, yatim. Kan itu kan uang-uang itu dipergunakan. Bukan disuruh namanya sana untuk bikin namanya gedung bertingkah, lu bikin dasi, beli jas, sepatu man, jam tangan miliaran. Tidak pernah ada, nggak ada ajaran itu, ajaran hantu itu. Ya? Kalau sudah begitu, itu lu jangan berharap-harap bukan hidup, mati itu. Saya mau kasih tahu ya, mati saja. Ya. Makanya juga kan zaman raja kan antara Hosea dengan namanya Yeskiel ini sejaman nggak? Halo, Hosea dengan Yeskiel sejaman nggak? Sejaman. Artinya apanya Yeskiel juga ditulis 2 Raja-Raja 18 ayat 12 ini. Ini dibuang loh, apanya utara ini. Coba baca 2 Raja-Raja 18 ayat 12. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Yahweh Tuhan mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Mose hamba Yahweh, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Dikasih tahu namanya selatan ini. Yeskiel itu selatan atau utara? Halo, Yeskiel itu ada di selatan atau ada di utara? Ada di selatan. Kerajaan berkedudukan di mana? Yerusalem. Maka dia bilang, ingat loh ya, itu lihat utara-utara udah gak ada lagi itu. Kenapa mereka garuk itu? Karena mereka meninggalkan namanya mereka tidak mengenal namanya Yahweh lagi. Tidak mengenal Yahweh lagi, Taurat sudah mereka abaikan. Kan begitu kan? Ya kan? Coba. Ya. Ingat baik-baik, ini digaruk di utara ini, itu karena perbuatan mereka ini. Ya kan? Mereka tidak merayakan lagi Pondok Daun yang benar, Pesak tidak benar, kan begitu kan? Diundang malah diundang di sana. Pada waktu namanya Yeskiel kan diundang namanya utara ini untuk ikut Pesak. Waktu diundang di kerajaan utara mereka datang nggak? Mereka menolak, diketawain. Coba, maka dia bilang ingat loh ya, itu sekarang digaruk loh mereka di utara ini nggak ada lagi loh. Kenapa mereka garuk ini? Karena mereka mau campur aduk. Ada juga nama Yahweh, tapi kebiasaan nenek moyang juga bilang seperti yang disumpah. Ya, dia minggu juga, ya, dia percaya namanya Yesus, bahwa dia adalah Tuhan, tapi punggungnya juga jalan. Itulah yang dia ditulis itu tuh. 2 Raja-Raja 17 ini. Sampai saat ini seperti itu di mana-mana. Dicampur-campurkan. Ya, kalau dia masih masalah Yahweh kan mungkin agak mendingan. Ya, sekarang itu tidak ada kenal nama Yahweh lagi. Coba bayangkan aja lahirnya namanya Yasua ini dari perutnya namanya Miriam, ya. Coba kalau disumba begini, ya, diayun-ayun kan begitu kan, nanti disebut namanya ngek gitu.
Dia teriak, nah dikasih nama itu. Nah kasih nama itu sampai mati. Nah ini lucu-lucunya sekarang orang sudah mati kok diganti namanya. Coba, bukan Tuhan saja loh yang mereka ganti nama. Ini nama orang diganti sampai sekarang itu mereka cuek aja. Cuek aja, nggak ada merasa berdosa kok, nggak ada. Cuek saja. Itu sudah nama, kenapa sih nama kita ribut-ribut? Ini kan ajaran-ajaran hantu ini. Ya harus kamu berjaga-jaga loh saudara. Makanya dulu zaman Yesua, kalau engkau baca namanya Matitia 16 di sana, harus mewaspadai namanya ajaran ahli-ahli Taurat. Kenapa harus kamu waspada, dikatakan waspadai? Karena Taurat tidak mereka lakukan lagi, ada namanya Talmud saudara. Ya, kau mau jadi apa? Mau ikutin kelakuan orang Yahudi? Ini orang Yahudi ini saudara, beda dengan kita loh saudara. Makanya saya mengatakan gak usah urusin, mari kita tekun saja namanya isi kitab suci ini. Isi kitab suci itu adalah makanan rohani kita. Dinikmati tiap hari. Waktu kau membaca kitab suci harus kau nikmati benar. Jangan kau asal-asal, harus kau menikmati. Tandanya lu menikmati, pasti lu gak ngantuk. Tapi kalau orang namanya kan sudah ngantuk, datang ibadah ngantuk, baca kitab sudah ngantuk, itu sudah gak berminat, hanya dipaksa. Akhirnya apa? Gak masuk itu. Gak akan bertumbuh itu. Dia akan menjadi batu. Yang membersihkan hatimu tadi itu namanya benar. Kalau kau ikuti namanya kebenaran Tuhan, ikuti perintahnya Tuhan, itu akan dia bersihkan hatimu di dalam itu, yang membantu. Gitu? Saya rasakan seperti itu. Bagaimana saya dulu itu batunya batu, karena memang nama saya itu kan batu keras tuh. Ya, taruh waktu itu kan namanya batu keras kan. Tapi tidak nanti orang-orang batu keras, langsung saya tumbuh orang. Tetap namaku Tarawatu itu. Ya, makanya nama saya dengan kelakuan saya dulu sama itu. Ya. Tapi sesudah saya baca kitab suci ini dari tahun 2000, nah itulah yang membatu di dalam, ya, yang membatu di kepala maupun membatu di hati, dia bersihkan sehingga saya seperti ini, sehingga saya betul-betul mencintai namanya hukumnya Tuhan. Ya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya sudah tinggalkan semuanya itu tadi, yang menjadi membakar, yang mengakar di dalam itu. Ya, ada minuman, ada perempuan, ada narkoba, itu kan yang menumpuk-numpuk di dalamnya. Coba kalau sudah seperti itu, yang menumpuk-numpuk itu masalah gelar, kepintarannya, segala macam, menumpuk-numpuk di dalam. Akhirnya mau dia tumbuh itu namanya kebenaran tadi kagak bisa diimpit. Akhirnya dia mati. Kalau sudah mati, akhirnya apa? Mati fisik maupun mati rohani. Ya, ini fakta. Ya, zaman juga Yeskiel ini kan mengatakan, kalau sampai kamu jangan kamu ikuti ini firman Tuhan, kamu tidak menyimpang dalam firman Tuhan ini. Saya tidak punya keinginan sedikit pun untuk selatan loh ya. Selatan ini, saya tidak ada keinginan ini untuk dibuang, diusir dari Yerusalem. Gak ada keinginan kami. Yang paling penting ini jangan sampai ini Taurat tadi ini. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Zaman apanya Manase itu rusak nggak? Gitu? Zaman Raja Manase itu rusak nggak? Bapaknya Manase itu siapa? Hizkia. Zaman Manase itu rusak loh. Ya, 2 Raja-Raja 22. Coba kau baca 2 Raja-Raja 22. Ya. 2 Raja-Raja 21 bukan 22. Ayatnya 8 sampai 9. Perhatikan di situ. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah. Saya tidak akan menginginkan keluar ini. Dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Ya.
asal saja tetap berbuat tepat seperti yang berbuat telah tepat diperintahkan yang tertulis di dalamnya kepada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Mose. sampai di situ. Terus selanjutnya, Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. tetapi mereka tidak mau, katanya zaman Manase ini. Terus Dan Manasye menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah digunakan Yahweh dari hadapan orang Israel. sampai 15. Kemudian berfirmanlah Yahweh dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi, oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu beginilah firman Yahweh Tuhan Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya, dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab, dan aku akan menghapuskan Yerusalem